Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk, dan kali ini saya akan mewawancarai Prof. Mahardika, urolog dari Fakultas Kedokteran Hewan UNUD, guru besar Fakultas Kedokteran Hewan UNUD, dan tentu kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang pembentukan zona hijau, hanya 3 wilayah. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu Budiman. Punapi Gator, Prof. Salam sehat. Mudah-mudahan tidak bosan diwawancarai. Oh, dengan senang hati. Ini tugas yang, niki tugas yang. Ada wacana baru, Prof, berkaitan dengan ada zona hijau Sanur, Ubud, sama Nusa Dua di zona hijau perkembangan pariwisata. Apakah ini dari Prof melihatnya ini adalah hal yang visible mungkin atau seperti apa, Prof? Ya, saya pertama melihatnya dasarnya apa dulu menentukan hanya 3 zona kecil, saya anggap kecil. Saya melihat pertama adalah mungkin perlu dikaji ulang dulu dengan dasar yang pasti. Yang kedua adalah Bali itu pulau kecil, mestinya dilakukan one island management, jadi manajemen pulau-pulau kecil, termasuk manajemen pariwisata. Dan salah satu yang sangat memungkinkan terjadinya letupan kasus adalah crowding atau kerumunan. Jadi kalau pariwisata hanya daerah tertentu, sementara daerah lain masih bebas, masih terjadi kasus yang tinggi, tentu kemudian itu juga tidak akan bermanfaat bagi 3 daerah tadi. Jadi saya melihat, saya tidak tahu dasarnya menentukan 3 daerah hijau ini, dan saya sekali lagi mestinya ditinjau ulang, dan mesti sekali lagi Bali dibuat one island management. Jadi manajemen satu pulau. Kita mestinya bersyukur kita pulaunya kecil, hanya 5.000 km persegi, kemudian penduduknya juga hanya 4 juta orang dan dikelilingi oleh laut. Mestinya ini mudah sekali kita menerapkan one island management dengan hanya menyediakan 6 juta dosis, 6 juta dosis untuk Bali, maka tidak perlu harus sekota-kota kecil itu, mestinya di Bali ya. Mestinya jangan mencapai tujuan yang kecil dulu lah. Kalau lebih baik cari tujuan lebih besar, yaitu Bali segera bebas pandemi dengan hanya vaksinasi 70% penduduk Bali. Itu setara dengan 3 juta orang kali 2 dosis, itu hanya 6 juta dosis. 6 juta dosis. Ya, saya kira itu anunya. Ya, kalau dirupiahkan berapa, Prof? Saya tidak tahu harganya. Kalau saya asumsikan 1 dosis itu 500.000, itu sudah kebahalan pasti ya. Saya asumsikan 500.000 itu hanya 3 triliun. Ya, kalau hanya 100.000 itu hanya 600 miliar rupiah. Jadi mestinya ini adalah jumlahnya bisa diperoleh. Dan yang kedua, income atau devisa yang dihasilkan dari pariwisata Bali, saya pernah baca di Bali Post, itu sampai 72 triliun rupiah per tahun, dan itu jadi hanya 3 triliun. Kalau paling mahal, asumsi paling buruk 3 triliun itu, maka jumlah itu pestene itu, buang kecil itu. Prof, ada yang mengatakan bagian dari menjadikan zona hijau itu adalah vaksinasi ya. 70% misalnya di Ubud akan jadi zona hijau, itu 70% akan jadi divaksinasi. Apakah dari segi ilmu virologi kita katakanlah begitu, apakah memang betul hanya dengan divaksin saja populasi yang ada di sana itu akan menjadikan daerah itu hijau, atau indikator yang lain? Kalau saja orang Ubud atau orang Nusa Dua, orang Sanur itu hanya diam di tempat, tidak ada orang lain luar yang masuk, ya bolehlah. Jadi kalau hewan misalnya itu, saya boleh menyebut itu. Tetapi mobilitas penduduk kan tidak bisa diatur demikian. Dan juga yang disebut penduduk Sanur setiap detik, setiap menit sudah berubah. Jadi orang masuk, orang keluar. Saya kira ini bukan pendekatan yang masuk akal untuk bisa mencari zona hijau segera dengan hanya vaksinasi 70% penduduk di daerah tujuan wisata tersebut, maka kemudian daerah tersebut boleh dikatakan sudah aman. Saya kira ini tidak bisa dipakai demikian. Sekali lagi, mobilitas penduduk itu sangat tinggi, dan saya tidak tahu, saya tidak mengerti kenapa dengan pemerintah Bali mengusahakan atau mengadvokasikan kepada pemerintah pusat untuk mencapai jumlah herd immunity untuk Bali, kekebalan penduduk Bali. Kenapa tidak bisa dicapai? Saya ambil contoh sekarang AstraZeneca. Kita sudah punya vaksinnya di Indonesia, dan saya dengar dapat informasi kemarin itu segera
expirednya bulan Mei. Kenapa kemudian itu tidak digunakan untuk segera untuk Bali saja dan apa namanya, maka paling tidak segera Bali sudah mempunyai jasa 1 juta orang dalam waktu dekat ini, dan tinggal mencari 1-2 juta lagi kita sudah akan mencapai herd immunity yang bagus gitu. Jadi ada banyak peluang saya kira, dan ini yang saya melihat di pemerintah Bali itu political will. Jadi keinginan politik pemerintah Bali untuk segera mencapai herd immunity ini, dan dengan demikian kita tidak ada diskusi lagi. Jadi tidak ada lagi zona hijau hanya tertentu, tapi Bali sudah menjadi zona hijau. Dan untuk diketahui juga, nanti mudah-mudahan ada pemerintah pusat yang mendengar di interview ini, Bli. Jadi dengan bangkitnya pariwisata Bali, maka ekonomi daerah lain itu juga akan bangkit karena pasarnya tersedia di Bali. Dan kemudian belum lagi industri pariwisata di negara lain, Cina, Australia, Jepang yang disebut dengan tourism bubble itu akan juga segera bangkit kalau Bali memang apa namanya bisa bebas dari pandemi, dan kita bisa mengadvokasikan, mengkampanyekan you safe in Bali, ada aman di Bali. Bali ya? Bali, bukan ya. hanya aman di Ubud, bukan hanya aman di Sanur, You safe in Bali. dan Nusa Dua gitu Ya, ya. ya. Jadi memang tentu pariwisata ini akan bangkit kalau Bali ya, sekali lagi Prof. Ya. Tapi kalau dari segi kajian tentang akademik Prof, butuh waktu berapa lama? Itu seperti Prof, kalau Bali itu mau dijadikan apa namanya zona hijau dengan vaksinasi yang diutamakan untuk Bali itu Prof. Butuhkah waktu lama Prof? Nah, pertama sekarang tentu yang pertama adalah vaksin. Bisa nggak kita menyediakan jumlah vaksin yang cukup? 6 juta dosis saya bilang ya. Kalau 6 juta dosis itu ada hari ini, maka apa namanya bulan depan kita sudah bebas pandemi. 2, vaksinator. Ya, berapa kapasitas vaksinator? Data yang ada selama ini ada beberapa vaksinator session atau stasiun vaksinasi itu kapasitasnya 1.500. Katakanlah misalnya 2.000. Kalau mencapai jumlah kita memerlukan 3 juta, maka bagi 2.000 maka kita perlu mungkin sampai 100.000 atau 150.000 vaksinator. Ya, itu yang jadi tempat vaksinasi, vaksinator dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur untuk penyimpanan vaksin seperti yang ada di puskesmas saya kira sudah jauh lebih dari cukup. Saya kira saya tidak khawatir dengan puskesmas di Bali. Saya kira paling tidak memerlukan kulkas itu pasti tersedia. Dan hanya sekarang ada pertimbangannya, 1 vaksinnya, 2 ada tenaga vaksinator dan instalasi atau tempat untuk melakukan vaksinasi. Dan kalau sudah itu, saya kira sekali lagi kalau vaksinnya ada, mestinya Pak Gubernur dengan mudah lah merekrut orang untuk menjadi tenaga vaksinator dengan kapasitas katakanlah misalnya sampai 2.000 per stasiun per hari, sehingga perlu kalau kemudian kita ada 20 stasiun saja, maka itu per harinya kita mampu hanya 80.000 atau 10.000 orang per hari. Jadi kalau misalnya sekarang mencapai jumlah tadi jumlah 3 juta dibagi 10.000 ya, 10.000 apa namanya 20.000 stasiun, maka itu kita perlu sampai 150 hari atau untuk mencapai jumlah yang diharapkan. Jadi sekali lagi ini sangat rasional, akan jauh lebih mudah merekrut tenaga vaksinator daripada mengadakan vaksin. Nah, memang ini yang masalah utama, vaksin ini barang langka, kemampuan dunia memproduksi hanya 2-3 miliar per tahun, sedangkan kebutuhan dunia tahun ini sampai 12 miliar, ini yang menjadi barang langka. Jadi kalau saja ini dulu diadvokasikan bahwa ada bantuan, ada segera penyediaan vaksin yang cukup untuk Bali, maka yang lain saya kira akan lebih mudah lah, saya kira. Terkait dengan vaksinasi juga nih Prof, kebetulan kita juga ketemu karena kita juga ingin ada vaksinasi yang massal cepat, sudah diupayakan oleh pemerintah, tapi ada kemudian wacana mutasi virus dan segala macam, kaitannya apakah ini tidak kemudian juga akan menyia-nyiakan vaksin yang sudah ada, kan ada wacana kata vaksin mutasi barunya tidak bisa ditangani oleh ada 2 ya isu sekarang, mutasi baru sama isu AstraZeneca yang menyebabkan gangguan pengentalan darah di Eropa. Begini, untuk isu mutasi virus, dari pemantauan saya itu juga mutasi-mutasi yang terjadi di dunia yang disebut B117, kemudian N493H dan sebagainya, itu juga ada di Indonesia. Tetapi sekali lagi saya melihat isu besarnya tidak ada sama sekali, karena
sebagai ahli virus kita memandang bahwa suatu virus itu menginduksi antibodi lebih dari satu. Jadi adalah COVID itu menginduksi paling tidak 10-20 antibodi yang berbeda. Ya kalau satu atau dua berubah, maka yang lain masih sama dengan yang sebelumnya, sehingga masih efektif. Nah demikian juga dengan isu adanya gangguan pembekuan darah, itu bagi saya yang terjadi di Eropa itu adalah kebetulan, coincidence. Baik kejadiannya hanya 22 orang dari 3 juta orang yang sudah divaksinasi, 22 per 3 juta adalah 0,00 sekian persen, dan banyak ahli dan saya juga melihat tidak berasosiasi dengan vaksin. Jadi kebetulan orang yang divaksin itu, setelah divaksin itu mengalami gejala lain yang menyebabkan terjadinya gangguan pembekuan darah. Dan untuk diketahui juga banyak penyakit yang disertai dengan gangguan pembekuan darah, dia berdarah sendiri yang ada di tempat kita itu disertai dengan gangguan pembekuan darah. Jadi sama sekali tidak ada asosiasi dengan AstraZeneca atau vaksin, ini hanya berhubungan kebetulan saja. Bahasa Bali halusnya coincidence. Ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir sebenarnya dok ya. Tapi ya tetap Prof, jadi memang harus tetap pada mungkin pemerintah untuk yang virus AstraZeneca kan masih tunda dulu. Itu kalau Prof boleh aja sebenarnya dijalankan gitu Prof. Kita tunda, itu memang etikanya begitu. Jadi kalau sudah vaksin sudah diedarkan di masyarakat, semua vaksin kalau sudah diedarkan di masyarakat selalu dipantau. Kalau ada kemungkinan gejala yang berasosiasi dengan vaksin itu, maka harus dihentikan saat itu sementara. Kemudian dikaji dan kemudian setelah itu pasti akan dilanjutkan lagi. Sekali lagi saya sangat yakin secara virologi ini tidak berhubungan dengan vaksin, hanya kebetulan terjadi reaksi yang sedikit membahayakan yang tidak ada hubungannya dengan vaksin sama sekali. Baik. Oke, tapi kita karena sudah waktu mungkin ada closing statement dari Prof mempertegas lagi apa yang iya sekali lagi nih untuk pemerintah Bali, marilah kita usahakan dengan secara saintifik gitu, secara ilmiah untuk mencapai Bali segera keluar dari cekaman pandemi ini, dan mohon dilihat bahwa pandemi ini adalah juga pandemi kesehatan dan pandemi pariwisata. Pandemi pariwisata ini caranya ada mengusahakan dengan segala mengadvokasikan ke pemerintah pusat untuk memberikan jadah yang cepat dan cukup untuk Bali untuk segera mencapai herd immunity dan lebih aman, dan lebih pasti kita harus mengelola Bali sebagai one island management. Saya kira itu pesan saya. Itu Bali yang jadi zona hijau ya? Ya, Bali menjadi zona hijau, bukan Ubud, bukan Nusa Dua, bukan Sanur. Kalau itu akan jadi sepertinya agak sia-sia juga Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof Mardika atas waktu dan pencerahan statementnya yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan penting juga, terutama buat pemerintah Provinsi Bali dan juga pemerintah pusat untuk tetap segera menjadikan Bali yang zona hijau. Segala upaya harus dilakukan, sementara dilakukan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prof Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.